Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jatim Aritonang. Nomor induk siswa 2246555123. Kali ini saya akan mendemonstrasikan sistem informasi data pegawai PT Demitra Karsa Perdana sesuai dengan judul skripsi saya. Langsung saja kita klikkan localhost. Program ini saya namakan SIP-DKP, dan program ini memang tidak dihostingkan. Ini adalah tampilan awal saat program ini diakses. Menu login ini memiliki 3 fungsi yang berbeda-beda, antara lain ada admin, ada HRD, dan pimpinan. Baik, sekarang kita akan coba masuk sebagai admin dan apa aja yang menjadi tugas admin. Ini adalah username dan passwordnya Kamsi Sitorus, itu password saya. Kita masuk, ini adalah halaman untuk admin, dimana halaman ini admin berfungsi mengelola semua data-data user, termasuk memblokir, menambahkan data user. Ini adalah tabel menambahkan data user. Contohnya kita tambahkan ID 1111, namanya misalnya Desi, namanya Desi. Nomor HP-nya kita bebas saja dulu. Level ini adalah memilih Desi ini mau dijadikan sebagai apa, dijadikan sebagai admin, HRD, atau pimpinan. Username-nya contohnya kita klikkan Desi. Passwordnya ini minimal 5, Desi 123, minimal 5 ya, kita simpan. Maka dengan otomatis nama Desi akan muncul di sini. Nah, misal kita mau hapus nih salah satu user yang ada di dalam sini. Nah, contohnya kita blokir Desi tadi. Ini adalah Desi, kita klik, dan apakah Anda ingin memblokir Desi, kita okekan. Maka Desi tidak akan bisa login ke halaman admin karena dia tadi sebagai admin. Oke, selain dari mengelola data user, admin juga mengelola data jabatan. Selain menghapus data jabatan dan juga mengedit data jabatan. Misalnya ID ini manajer keuangan mau diganti jadi apa contohnya kan, misalnya jadi staf keuangan gitu bisa. Nah, selain itu admin juga memiliki fungsi untuk menambahkan jabatan. Selain jabatan, admin juga mengelola unit kerja, sama seperti yang tadi, dia bisa hapus, edit, dan menambahkan lokasi unit kerja, terus angkatan mulai dari hapus, edit, sama tambah angkatan. Contohnya kita masukkan ID 555, angkatan 7, contohnya kita pilih angkatan 7, kita tuliskan angkatan 7, gajinya minimal semisal 5.500.000, kita simpan. Maka dengan otomatis di sini akan muncul adalah angkatan 7 dengan gaji 5.500.000. Misalnya kita mau hapus, tinggal klik OK. Oke, selain mengelola data angkatan, admin juga mengelola data lokasi. Mencari data lokasi, misalnya
perusahaan kita mempunyai lokasi yang berbeda-beda. Admin di sini selain menambahkan data lokasi juga bisa mengedit, menghapus. Contohnya kita cari Atta, maka Atta akan muncul. Oke, itu aja yang menjadi fungsi daripada admin ini. Selanjutnya kita akan masuk sebagai kita akan keluar dan masuk sebagai HRD. Oke, sekarang kita akan masuk ke menu HRD. Oke, di sini adalah HRD DKP. Passwordnya sama juga, HRD DKP. Oke, kita login. Ini adalah tampilan awal untuk HRD, di mana HRD ini memiliki tugas atau fungsi untuk mengelola data karyawan, mulai dari menghapus, mengedit data karyawan, dan menambahkan data karyawan. Misalnya HRD mau mencari karyawan tertentu untuk informasi datanya, HRD bisa klikkan di sini. Contohnya kita klikkan Jasin. Nah, ini adalah nama Jasin. Misalnya HRD mau edit atau hapus data daripada Jasin ini, kita akan diarahkan ke seperti menu awal di mana kita saat menginput data Jasin. Oke, seperti misal ini kita tambah data karyawan. Nah, nicknya berapa, A5, terus namanya siapa, tempat tanggal lahirnya, agamanya apa. Ini agamanya adalah Islam, Kristen, Protestan, dan seterusnya. Alamatnya di mana, nomor HP. Email ini tidak wajib ya, misal mau dimasukkan silakan. Terus ini adalah tanggal masuk. Nah, seterusnya informasi pekerjaan karyawan, terus informasi pendidikan, jenjang pendidikannya apa, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Nama sekolah dan tahun tamatan. Terus di sini ada pengalaman kerja, pekerjaannya, terus nama perusahaan, terus tahun berapa, dan kita bisa menambahkan misalnya pengalaman kerjanya ada berapa, bisa ditambahkan di sini. Selain dari mengelola data karyawan, HRD juga mengelola surat keterangan kerja karyawan tersebut. Misalnya ini adalah menu pencarian untuk karyawan yang mau kita cari berapa lama dia bekerja di dalam perusahaan ini. Nah, kita cari Markus. Tidak ada. Jasin. Nah, ini adalah datanya Pak Jasin. Dia masa kerjaan sudah 8 tahun 10 bulan di A5. Nah, misalnya kita mau edit, nah, tinggal klik pilih, baru kita akan diarahkan ke halaman ini. Oke, selain mengelola data SK kerja, HRD juga mengelola prestasi karyawan. Misalnya karyawan yang ada prestasi semuanya akan muncul di sini. Dan misalnya karyawan ini lebih dari 10, kita bisa buat tampilannya ini 25 atau sampai 100. Jadi nanti akan ditampilkan 100 orang. Mulai dari contohnya Badri ini nanti akan berurut sampai 100. Dan kita mau cari nama orang yang berprestasi, silakan dicari di search. Dan misal kita mau menambahkan karyawan yang berprestasi, tinggal tambah data prestasi, cari karyawan, siapa karyawan yang mau kita tambahkan prestasinya,
Contohnya kita cari di sini Markus, coba cari Markus ya, tidak ada. Kita coba Jasin lagi. Nah, tinggal dipilih Jasin ini dan kita ada konfirmasi, pilih pegawai Jasin, dan ini adalah tabel atau tampilan untuk mengisi prestasi Jasin tersebut, dan apa nama prestasinya silakan diisi di sini. Oke, habis itu kita masuk ke daftar hukuman. Sebaliknya daripada daftar prestasi, daftar hukuman ini pelanggaran-pelanggaran termasuk juga di dalamnya, hukumannya apa, pelanggarannya apa. Nah, itu yang dirangkum di data ini. Di halaman HRD ini penjelasan tentang hak aksesnya itu saja, dan kita akan login kembali menjadi login jadi pimpinan. Kita keluar, kita masuk jadi pimpinan, misalnya passwordnya sama, saya buat pimpinan juga, kita masuk. Nah, di halaman pimpinan, saat pimpinan masuk akan disuguhkan dengan laporan data karyawan, mulai dari presentasi perempuan dan laki-laki, terus grafik lokasi, di mana lokasi di PT Demitra Karsa Perdana ada 4 lokasi, termasuk di Mako, DKP atau di Tanjung, terus lokasi kerja di Telanis, Ata, dan Atanam atau Halong. Selain itu, di sini juga menampilkan jumlah orang yang berprestasi, ada 1, bulannya, bulan berapa, dan misalnya ada karyawan yang memiliki pelanggaran juga akan ditampilkan di tabel pelanggaran ini. Dan jika pimpinan ingin memprint data ini, tinggal klik garis 3 yang ada di kanan, langsung print chart, bisa juga download sebagai JPG, PDF, atau PNG, SVG. Contohnya ini kita print chart ya. Oke, ini adalah tampilan hasil print nantinya. Oke, kita skip dulu, cancel. Nah, selain daripada itu, pimpinan juga mendapatkan data karyawan, mendapatkan laporan data karyawan. Pimpinan bisa langsung mencetak, misalnya semuanya mau dicetak bisa ditampilkan, misalnya lebih dari 50, kita tampilkan 100. Nah, maka semuanya di sini akan muncul. Oke, misalnya mau mencari nama seseorang, langsung diklik search. Contohnya klik lagi contohnya siapa ya, Jasin atau Junaidi atau Sarpani. Sarpani, ini adalah nama Sarpani. Misalnya mau dicetak, kita langsung otomatis kita akan diarahkan ke menu print. Oke, ini adalah tampilan print, hasil print nantinya setelah data-data ini di print. Selain data karyawan, laporan data karyawan, pimpinan juga mendapatkan laporan surat keterangan kerja karyawan, sama juga bisa langsung cari dan print. Demikian juga hukuman dan prestasi. Jadi itu saja yang menjadi sorotan di bagian pimpinan ini. Itu saja yang menjadi demonstrasi daripada program ini. Misal ada salah kata atau penyampaian yang
kurang dipahami, mohon maaf. Dan saya akhiri demonstrasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.